Oke, kita mulai untuk minggu 14. Ini ada materi menjalankan dan mengembangkan usaha. Pertama ada pembiayaan usaha yang berkembang. Ya. Di sini kita bahas masalah-masalah dalam pencarian modal. Ya. Nah, beberapa masalah yang sering ditemui dalam pencarian modal ini antara lain: pertama, kurangnya ketajaman bisnis. Ya, misalnya ya tidak jeli melihat peluang dan tidak dapat mengadaptasi masalah dengan baik, gitu ya. Kemudian ada kurangnya pengalaman bisnis. Nah, tentu ya kalau semakin banyak pengalaman ya tentu sudah tahu biasanya ya ada masalah apa, solusinya apa gitu ya. Apalagi udah lebih belasan tahun usaha, itu akan berbeda dengan usaha yang baru dikembangkan gitu ya. Kemudian harus dapat mengidentifikasi lebih dahulu kebutuhan modal. Ini baik secara finansial maupun berupa mesin. Jadi ini perlu dilakukan pencatatan gitu ya, pendataan gitu ya. Apa sih kira-kira kalau mau menjalankan sebuah perusahaan? Nah, misalkan kemarin ada perusahaan membuat sebuah bisnis apa? Gelas, ada souvenir. Souvenir kan juga butuh peralatan gitu ya. Terus membuat apa? Mau buat tugasnya apa ya? Mau buat ini percetakan. Nah, percetakan itu kan juga butuh mesin. Nah, mesin apa saja yang dibutuhkan gitu ya? Peralatan apa? Dananya berapa gitu ya? Kemudian kebutuhan listrik, kemudian kebutuhan air mungkin. Nah, itu juga bisa. Semuanya harus diidentifikasi. Dan harus ada proyeksi laba dan proyeksi mengenai tingkat pengembalian investasi. Ya, jadi harus diproyeksikan secara ini ya. Kira-kira bagaimana sih laba kita gitu ya. Kemudian proyeksi mengenai tingkat pengembalian investasi ya. Ada yang invest ke kita, ada yang kasih modal misalkan orang tua gitu ya, ada saudara gitu ya, keluarga gitu ya. Berarti kira-kira dalam berapa tahun ini berapa sih labanya? Bisa nggak kita mengembalikan investasi yang sudah dikasih? Ya, ini kan pasti orang kasih pinjaman itu nggak cuma-cuma ya, pasti minta dikembalikan gitu ya. Atau bisa jadi nanti bagi hasil kalau ada lebihan keuntungan gitu ya. Bank pun juga demikian gitu ya. Kalau kita minta apa ya? Ada kredit usaha rakyat atau UMKM dan lain sebagainya, pinjaman dan sebagainya itu biasanya ada apa? Ada apa ya? Kayak ya apa? Bagi hasil lah, kayak bagi hasil kayak gitu ya. Keuntungan dan sebagainya. Kemudian harus ada identifikasi tujuan dari penggunaan modal usaha gitu ya. Jadi sudah ada yang invest nih, sudah ada uangnya gitu ya. Nah, tujuannya untuk apa gitu ya? Digunakan pembelian apa gitu ya? Diberikan apa, peralatan apa, dibuat bayar sewa atau misalkan buat beli alat atau sewa alat gitu ya dan sebagainya gitu ya. Untuk transportasi atau bagaimana gitu ya. Itu juga perlu diidentifikasi tujuannya. Kemudian masalah yang berkaitan dengan kesulitan yang biasanya dihadapi wirausahawan gitu ya. Ini antara lain ada pertama kinerja atau konsep perusahaan yang meragukan. Nah ini jalan nggak sih usahanya ini ya? Meragukan, nggak percaya orang gitu ya. Kemudian konsepnya gimana? Nah, konsepnya jelas nggak? Realitas nggak? Reality nggak? Real nggak? Ini kadang konsep itu ngada-ngada gitu, nggak jelas gitu ya. Atau kalau misalkan orang yang nggak paham perizinan gitu ya, nggak paham konsep, kadang kita harus itu ya, belajar lah, banyak belajar itu, banyak membaca, banyak banyak dapat cerita gitu ya, apa cari-cari pengalaman dari orang yang sudah menjalankan gitu ya, untuk mengetahui konsep yang trust gitu ya, konsep yang bisa dipercaya, yang konsep yang pasti bisa berjalan gitu ya. Kemudian ada kegagalan perusahaan untuk menindaklanjuti ya. Nah, ini perusahaannya gagal
atau tidak bisa melaksanakan konsep gitu ya, atau tidak bisa melaksanakan rencana yang awalnya akan dilakukan gitu ya. Oke, kemudian ada pembiayaan bisnis. Ini harus dilakukan identifikasi usaha yang akan dijalankan. Ini melakukan identifikasi sumber pembiayaan, yaitu ada internal atau modal perusahaan gitu ya. Kemudian ada eksternal atau investor atau kredit bank, dan atau misalkan ada pinjaman di bank, kredit usaha rakyat atau kurit, atau ada kredit untuk UMKM dan lain sebagainya. Ini untuk yang eksternal. Kemudian bisa menetapkan prioritas bisnis. Ini untuk apa sih yang diprioritaskan dalam usaha kita gitu ya. Apakah mengembangkan mesin gitu ya, buat belanja mesin, buat belanja peralatan, buat belanja transport atau bagaimana gitu ya. Berarti harus ditetapkan prioritas bisnisnya. Kemudian ini ada penilaian perusahaan. Nah, ini perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja manajemen, ini termasuk kepada seluruh anggota perusahaan. Nah, ini kinerja itu juga ada penilaian gitu ya. Personil, nah ini juga harus ada penilaian di dalam kinerjanya gitu ya. Penilaian hasil usaha dengan melakukan evaluasi pada laporan perusahaan. Nah, ini kalau dilihat dari laporan perusahaan harus tetap ya dievaluasi. Evaluasi ini penting gitu ya. Nah, ini buat jaga-jaga apakah perusahaan kita untung apa rugi ya. Ini ada laporan laba atau rugi, kemudian ada laporan neraca gitu ya, atau aset yang ada di perusahaan gitu ya, ada di usaha. Kemudian ada laporan perubahan modal gitu ya. Nah, modalnya gimana nih yang dimasukin, kira-kira bisa balikin nggak modalnya gitu ya. Orang yang invest atau dari bank, pinjaman dari bank ini gimana gitu ya. Dan laporan arus kas. Nah, ini arus kas harus jelas juga ya, uangnya dari mana kemana gitu ya, untuk apa gitu ya. Nah, ini harus jelas. Dan melakukan evaluasi eksternal ini melalui angket atau kuis. Nah, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap perusahaan. Nah, ini kita bisa kadang bisa berpikir di luar subjektivitas kita gitu ya. Jadi orang lain suruh menilai kita, mungkin ada masukan, ada saran gitu ya. Nah, ini juga bisa membangun kita gitu ya. Kemudian ini ada pemasaran langsung gitu ya. Pemasaran langsung ini sebetulnya seperti minggu lalu ya, merupakan proses penyampaian pesan maupun produk gitu ya, kepada pelanggan gitu ya. Ini melalui berbagai media gitu ya. Pemasaran langsung ini aktivitas total dengan mana penjual mempengaruhi transfer barang dan jasa pada pembeli, kemudian mengarahkan usahanya pada pemerhati dengan menggunakan satu media atau lebih untuk tujuan mengumpulkan tanggapan melalui telepon, pos, atau kunjungan dari calon pelanggan secara langsung gitu ya. Langsung ke konsumennya gitu ya, penggunanya gitu ya. Nah, ini contoh ada kiriman pos langsung atau telemarketing melalui telepon gitu ya. Kemudian ada penjualan door to door. Nah, ini langsung ke rumah calon konsumen gitu ya. Kemudian pemasaran langsung gitu ya. Ini ada teknik pemasaran langsung gitu ya. Seperti periklanan terklasifikasi. Ya. Dalam periklanan itu juga ada kelasnya ya, klasifikasi apa yang diiklankan gitu ya. Kemudian ada periklanan display gitu ya. Ada kiriman pos langsung, dan ada katalog penjualan, kemudian ada pemasaran tanggapan langsung media. Nah, ini langsung ada tanggapan secara interaktif gitu ya. Kemudian bentuk-bentuk kepemilikan perusahaan ini ada pemilikan tunggal atau perseorangan gitu ya. Nah, ini istilahnya firma, dimiliki dan dijalankan oleh
Satu orang pemilik tidak perlu membagi laba, karena punyanya sendiri gitu ya. Nah, kemudian ada yang kongsi, ada perjanjian tertulis dimiliki 2 orang atau lebih gitu ya. Kemudian di sini umur perusahaan terbatas. Nah, ada pembatasan biasanya, kontrak di situ ya. Pemilikan bersama atas harta, kemudian ikut serta dalam manajemen dan pembagian laba. Jadi ikut-ikut ini ya, kayak organisasi lah. Semuanya bersama-sama ucapannya gitu ya. Kemudian ada langkah-langkah pembuatan rencana gitu ya. Pertama, ini ada mendefinisikan situasi bisnis. Jadi apa yang akan direncanakan ya. Situasi bisnis saat ini gimana sih? Perusahaan yang akan dikembangkan gitu ya. Kita harus lihat situasi bisnis. Kemudian mendefinisikan segmen pasar gitu ya. Ada peluang dan ancaman. Peluangnya apa sih yang bisa kita kembangkan gitu ya. Dan ancamannya apa gitu ya dari usaha kita. Dan mendefinisikan kekuatan dan kelemahan kita seperti yang kemarin Anda buat ya di laporan ya dengan template PKM ya. Strong gitu ya sama weakness. Kemudian penetapan tujuan dan pasar. Tujuannya gimana sih yang dijual, pasarnya apa, pasarnya kita akan kita jual mana, dan mendefinisikan strategi pemasaran dan usaha yang dilakukan gitu ya, dan perancangan tanggung jawab implementasi yang dikembangkan bagaimana. Berarti yang dikembangkan itu harus ini ya, harus punya tanggung jawab gitu ya. Penganggaran strategi pemasaran, tentu ya pemasaran perlu ya supaya dikenal orang gitu ya. Kalau nggak ada yang kenal ya siapa yang mau beli gitu kan. Dan monitor kemajuan usaha pemasaran. Tentu ada monitoring, ada evaluasi gitu ya dari pemasaran yang sudah dilakukan, strateginya gimana, mengena nggak kira-kira di masyarakat, kena nggak ke pasar kita, ke tujuan kita gitu ya. Kalau dirasa kurang mengena, bisa cari solusi yang lain ya, gimana caranya supaya produk kita bakal laku gitu ya. Oke, mungkin itu ya untuk materi yang minggu 14 gitu ya.